Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi as-sahih anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha min al-abwab. Dan di dalam as-sahih, maksudnya sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, barang siapa yang berucap la ilaha illallah wa kafara, dan dia kafir, bima yu'badu, dari apa yang diibadahi min dunillah, dari selain Allah, harumah, ini jawabannya, maka telah haram, maksudnya telah terjaga hartanya, darahnya, ya, wa hisabuhu ala Allah, dan hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarhu hadhihi tarjamah, dan penjelasan dari tarjamah ini, maksudnya bab ini, babud du'a wa tafsirit tauhid, adalah apa yang datang setelahnya dari bab-bab. Taib. Fi sahih ay sahih Muslimin haruma maluhu wa damuhu ay muni'a akhdhu malihi, dilarang diambil hartanya, wa qatluhu, dilarang dibunuh, binaan ala ma dhahara minhu, dibangun di atas apa yang nampak darinya. Maksudnya apa? Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, ya, dan kafir terhadap apa yang diibadahi kepada selain Allah, ya, maka telah diharamkan harta dan darahnya. Apa maksudnya diharamkan? Ya, dilarang diambil hartanya, dilarang dia dibunuh. Ya. Ini apa namanya, dibangun di atas apa yang nampak baginya. Maksudnya sekedar orang kita lihat berucap la ilaha illallah, ya, tidak perlu kita tanyakan bagaimana batinmu, apakah kamu menyembunyikan kekafiran atau jujur dari hatimu, tidak. Jadi sepanjang orang kita lihat zahirnya berla ilaha illallah, itu yang dihukumi. Jelas ya, itu yang dihukumi. Maka ketika orang mengucapkan secara zahir, maka berarti dia sudah terjaga harta dan darahnya. Terus apa makna hisabuhu ala Allah? Ay Allah Ta'ala huwa alladhi yatawalla hisaba man talaffadha bihadhil kalimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusi atau memperhatikan hisabnya bagi orang yang mengucapkan dengan kalimat ini, ya, la ilaha illallah, sehingga dia pun dibalas sesuai dengan niat-niat dan keyakinan-keyakinannya. At-tarjamah, makna tarjamah adalah tarjamatul kitab wal bab. Fatihatuhu. Taib. Makna dari tarjamatul kitab wal bab, makna dari tarjamah maksudnya bab ini, ya, pembukaannya. Wal muradu biha huna qauluhu babu tafsiri tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Itu yang dimaksudkan tarjamah di sini. Jadi bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Jelas ya, akan dijelaskan lagi sebentar. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayyinu fi hadzal hadits annahu la yahrumu qatlul insan wa akhdhu malihi illa bimajmu'il amrayn. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini bahwa seseorang tidak diharamkan membunuh seseorang dan mengambil hartanya kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, qaulu la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ats-tsani al-kufru bima yu'badu min dunillah.
dia kufur terhadap apa yang diibadahi kepada selain Allah. Fa idza wujida hadanil amran, kalau didapati kedua ini, dia berucap la ilaha illallah dan kafir terhadap peribadatan selain Allah, wajibal kaffu anhu, maka kita wajib untuk menahan darinya zahiran, secara zahir, wa tafwidhu batinihi ila Allah, dan kita serahkan urusannya batinnya kepada Allah. Paham ya? Kita serahkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana shadiqan fi qalbihi, ya, jadi kalau jujur dari dalam hatinya, dia bersyahadat itu bersumber dari hatinya, jazahu bi jannatin na'im, Allah akan membalasnya dengan surga yang penuh kenikmatan. Tapi sebaliknya, wa in kana munafiqan, kalau dia munafik, maksudnya sekedar apa? Dia ucapkan zahirnya, ya, tapi dia sembunyikan kekafiran, maka konsekuensinya adzabahul adzabal alim, ya, dia disiksa dengan siksaan yang pedih. Ya, makanya sama ya keadaannya orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW. Jadi Nabi itu hanya melihat zahirnya seseorang, ya, mau dia apa namanya, sekedar dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sudah muslim, ya. Adapun setelah itu dia menyembunyikan kekafiran, dia benci kepada Islam, dia menghina sahabat Nabi SAW, ya, maka urusannya lain. Itu perkaranya di sisi Allah. Jelas ya? Makanya ketika Umar radhiyallahu taala ingin membunuhi siapa pentolan munafikin? Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Maka kata Nabi SAW, jangan dibunuh. Ya, saya tidak mau manusia bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW membunuhi para sahabatnya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul dikatakan sebagai apa? Sahabat Nabi SAW. Ini hukum apa? Hukum zahir. Ya, walaupun turun ayat ya yang menjelaskan tentang apa? Kemunafikan orang ini. Ya, tapi secara zahir karena dia berucap, dia dihukumi sebagai muslim. Makanya di antara faedah kita mengenal pelajaran salah satu usul di pembahasan Ma'rifatuddin Islam bil Adillah, bahwa Islam itu, di dalam Islam orang memiliki berapa jenjang? 3 kan? Masih ingat tidak? Iya. Ada namanya martabatu Islam, ada martabah iman, dan ada martabah ihsan. Ya. Orang yang berislam, dia belum tentu dia mukmin. Orang muslim belum tentu mukmin. Ya, tapi kalau orang mukmin, ya pasti muslim. Ya. Orang muslim belum tentu mukmin, seperti orang munafik. Dia mengaku dirinya muslim, beriman secara zahir, tapi apa? Dia tidak beriman. Ya. Dia tidak beriman. Jelas ya? Ini ilmu yang sangat penting. Jadi menghukumi orang sesuai dengan zahirnya. Makanya dikatakan Syekh di sini, adapun batinnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia munafik, maka dia berhak mendapatkan siksaan. Wa ma fid dunya fal hukmu 'ala dhahir. Adapun di dunia ini hukumnya dia dihukumi zahir. Ya, dihukumi zahirnya. Baik, munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadis, ya, hubungan hadis dengan bab ini, annahu min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Di antara perkara yang menjelaskan tentang tafsir la ilaha illallah, wa annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah, yaitu seseorang harus apa? Kafir terhadap apa yang diibadahi selain daripada Allah. Jelas ya? Harus kafir terhadap apa yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan. ما يستفاد من الحديث الأولى أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. Iya, di antara tafsir la ilaha illallah, ini faedah hadis yang pertama adalah kufur terhadap peribadatan kepada selain Allah, baik itu berupa patung, ya, kuburan ataupun selainnya. Terus الثاني أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله
لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها ولو عرف معناها وعمل به ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. Baik. Faedah kedua, bahwa sekedar mengucapkan ya at-talaffuz, mengucapkan la ilaha illallah bersama dengan tidak kufur. Jadi sekedar ucapan lisan la ilaha illallah tapi dia tidak kafir terhadap apa yang diibadahi selain Allah, maka itu la yuharrimud dam, tidak mengharamkan darah dan harta. Maksudnya tidak membuat seseorang itu apa? La yuharrimud dam, tidak diharamkan darahnya, berarti Juga. berarti dihalalkan. Paham ini? Jadi sekedar berucap la ilaha illallah tapi dia tidak kafir terhadap peribadatan kepada selain Allah, itu tidak membuat harta dan darah itu terjaga. Tetap dia dikatakan kafir. Walau arafa ma'naha wa amila bihi, walaupun dia paham tentang makna la ilaha illallah dan mengamalkan dari konsekuensinya atau kandungannya. Malam yudhif ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Ya, selama dia tidak menggabungkan hal tersebut sikap kekufurannya terhadap apa yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak menggabungkan, tetap dia dihukumi kafir. Nanti dikatakan dia Islam, ya, kalau dia ucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap ibadah kepada selain Allah. Jelas ya? Itu baru dikatakan Islam. Taib. Itulah makna tauhid. Ketiga, ثالث أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. taib. Yang ketiga, bahwasanya siapa yang mendatangkan tauhid, misalnya dia berucap tauhid, ya dia datangkan dan dia komitmen berpegang teguh dengan syariat-syariatnya secara zahir, wajib al-kaffu anhu, maka kita wajib menahan diri darinya. Ya, tidak boleh dia dibunuhin, tidak boleh dirampas hartanya. Hatta yatabayyana minhu, sampai jelas baginya ma yukhalifu dzalik, apa yang menyelisihi dari hal tersebut. Terus الرابع وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. Baik. Yang keempat, kewajiban menahan diri dari orang-orang kafir apabila dia telah masuk ke dalam Islam, walaupun di kondisi peperangan. Ya, jadi kalau lagi berperang ini, ya, iya, tiba-tiba mereka masuk Islam, tiba-tiba apa? Masuk ke dalam Islam. Maka ketika dia masuk ke dalam Islam, maka kita wajib menjaganya. Tidak boleh membunuhinya, tidak boleh mengambil hartanya. Ya. Hatta yatabayyana minhu, sampai jelas darinya apa yang menyelisihi perkara itu. Apa maksudnya ini? Ini dua kali berulang. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Siapa yang tahu? Sampai jelas darinya, dari siapa? Hah? Orang yang masuk Islam. Apa yang menyelisihinya? Menyelisih apa? Menyelisih dari konsekuensi la ilaha illallah itu tadi. Ya, kalau jelas perkara yang menyelisihinya baru apa? Dia dihalalkan harta dan darahnya. Jelas ya, karena dia disebut masih kafir. Baik, al-khamisah. الخامسة أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دونه. Baik. Terkadang yang kelima, seseorang itu dia berucap la ilaha illallah tapi dia tidak kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah. Terus السادس itu ada orang seperti itu ya, banyak didapat. Jadi sekedar dia la ilaha illallah saja, tapi dia juga dari sisi lain, di waktu lain dia juga beribadah kepada penghuni kuburan. Dia mengagungkan jimat-jimat.
dia meyakini sesuatu benda ini mendatangkan keberkahan, ya ini memberi rezeki yang banyak, ya banyak. Jadi dia lisannya apa? La ilaha illallah. Tapi belum tentu dia apa? Kafir kepada apa yang diibadahi selain daripada Allah. Dan ingat ya, ini semakin luas pengetahuan kita tentang apa? Kesyirikan. Jadi syirik itu bukan pikiran kita terbatas pada beribadah, sholat, puasa, zakat, bukan. Tapi kesyirikan itu banyak bentuknya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Ada kesyirikan bentuknya ketaatan, ya kan? Ada kesyirikan bentuknya wasilah, ada kesyirikan bentuknya apa lagi tadi? Hah? Kecintaan. Ya, itu semua masuk dalam apa? Bentuk kesyirikan ketika disamakan. Ya makanya perkara cinta itu bukan perkara sembarangan ya. Masalah cinta. Ada orang misalnya kecintaannya kepada harta melebihi dari Allah dan Rasulnya, hati-hati. Itu masuk dalam apa? Bentuk kesyirikan. Makanya kenapa Syekh rahimahullah mendatangkan bab khusus tentang orang-orang yang spesial, tahqiqut tauhid. Karena memang orang-orang yang mentahqiq tauhidnya itu terbatas. Dia selamat dari syirik, masalah mahabbah, masalah ketaatan, masalah ibadah, masalah wasilah. Jelas ya? Banyak. Ya. Baik. Terus أن الحكم في الدنيا على الظاهر وأما في الآخرة فعلى النية والمقاصد. baik, fa'alan niyat wal maqasid. Bahwa hukum di dunia itu orang dihukumi zahirnya. Adapun di akhirat itu dikembalikan kepada niat dan maksud-maksudnya. Terus. سابع حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق. Baik. Apa makna hurmat? Haram, maksudnya terjaga ya. Baik, diharamkan darah seorang muslim dan hartanya kecuali dengan cara yang hak. Terus. Baik. Wa makna qaulil musannif, adapun makna ucapan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab. Penjelasan bab ini maksudnya bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Penjelasannya apa yang datang setelahnya dari bab-bab. Jadi kan begini. Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah sudah disebutkan beberapa ayat dan satu hadits kan? Terus bab yang datang setelahnya 60 lebih bab itu merupakan tafsir dari tauhid. Jadi di sini berhenti apa namanya? Pokok-pokok dari tauhid. Jadi pertama bab pertama pengenalan apa namanya makna tauhid dan kewajiban seorang hamba bertauhid. Kemudian bab pertama apa? Keutamaan tauhid. Bab kedua masih keutamaan tauhid tapi lebih spesial lagi. Ya kan? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Terus apa lagi? Kewajiban takut kepada lawan tauhid yaitu kesyirikan. Apa lagi setelahnya? Dakwah kepada la ilaha illallah merupakan kewajiban orang-orang yang bertauhid. Nah, setelahnya disebutkan apa tafsir tauhid. Ketika kita sudah paham sebelum-sebelumnya keutamaan ini, setelah itu apa itu? Bagaimana itu orang bertauhid? Apa konsekuensinya? Nah, inilah dia tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah. Apa tafsirnya? Nah, ini yang datang setelahnya ya bab-bab sampai selesai. Itu semua dari apa? Tafsir tauhid. Disebutkan rincian tauhid, ini syirik asghar, ini syirik akbar. Jelas ya? Makanya lihat penjelasan Syekh. Wa syarhu hadhihi tarjamati ma ma'naha minal abwab anna ma ya'ti ba'da hadzal bab, bahwa apa yang datang setelah bab ini dari bab-bab ya minal abwab fihi ma yubayyinu tauhid wa yuwaddihu makna la ilaha illallah. Terdapat penjelasan tentang makna tauhid dan memperjelas makna la ilaha illallah. Wa bayanu asya'in katsirah, dan penjelasan tentang sesuatu yang banyak minasyirkil asghar, dari kesyirikan yang kecil, wal akbar, dan kesyirikan besar, wa ma yuwassilu ila dzalika minal ghuluwi wal bid'ah, dan apa yang mengantarkan kepada hal tersebut. Maksudnya yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan semuanya apa dijelaskan. Apakah gulu ya ekstrim, wal bid'ah apakah bid'ah ya,
mimma yajibu tarkuhu, dari perkara-perkara yang wajib ditinggalkan. Ya, min madmuni la ilaha illallah, sebagai bentuk kandungan dari la ilaha illallah. Jadi Syekh di sini rahimahullah taala, sahibul matan, Syekh Muhammad rahimahullah, ingin menjelaskan semua dari apa? Bentuk-bentuk kesyirikan. Iya, apa yang datang setelahnya ini bab tentang semua bentuk-bentuk kesyirikan, dan juga beliau akan bawakan hal-hal, perkara-perkara yang asalnya bukan kesyirikan tapi bisa mengantar kepada apa? Syirik. Kenapa? Karena ini semua merupakan kandungan sebagai bentuk wujud merealisasikan apa? Dari tahqiq at-tauhid. Ya, tahqiqu at-tauhid. Jelas ya? Disebutkan nanti masalah bid'ah, masalah gulu. Kenapa jelaskan? Karena ini semua dari apa? Konsekuensi yang seorang hamba harus terlepas, ya, sebagai wujud dari kesempurnaan tauhidnya, kesempurnaan la ilaha illallah. Makanya lihat bab setelahnya, minasyirki, di antara bentuk syirik kecil, ya, atau bukan hanya syirik kecil, ya, nanti akan kita jelaskan. Minasyirki, termasuk dari kesyirikan, ya, lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi, memakai kalung ataupun gelang, ya, atau yang semisal keduanya, untuk mengangkat bahaya atau ingin menolaknya. Jelas ya? Ini sudah mulai masuk rincian apa-apa saja yang dilarang. Ini semua dari apa? Rincian-rincian tauhid. Jadi Masya Allah ya, itu antum pahami betul itu ucapan penulis, wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Ya, penjelasan bab ini, maksudnya bab tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah, apa yang datang setelahnya dari bab-bab. Ya, bab keberapa ini? Apa namanya? Tafsir tauhid. Keenam ya? Keenam ya? Ya, berarti yang ketujuh sampai bab 63 itu semua bentuk dari tafsir tauhid. Jelas ya? Baik, alhamdulillah selesai. Allah taala alam, subhanakallahumma wa bihamdik, syara la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.